Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak Sulawesi, salam anak Bugis, salam sopan santun untuk kita semua. Perkenankanlah saya untuk menyampaikan beberapa kata untuk dijadikan sebagai pelajaran, untuk dijadikan sebagai nasihat bagi yang ingin menjadikan pelajaran, bagi yang ingin menjadikan nasihat. Kali ini saya akan menyampaikan beberapa kata dan membahas berbagai macam cara dilakukan oleh orang-orang yang membenci Islam untuk merusak akhlak orang Islam, namun sebagian banyak orang Islam tidak menyadarinya. Kita sekarang sudah berada di akhir zaman, maka kita harus perlu berhati-hati dalam menjalani proses kehidupan karena kita diserang berbagai macam serangan untuk merusak akhlak-akhlak kita sebagai orang Islam oleh orang-orang yang membenci Islam, namun tidak sebagian banyak orang Islam tidak menyadarinya. Maka dari itu, marilah kita saling ingat mengingatkan agar kita bisa menjalani proses kehidupan ini sesuai yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menyampaikan beberapa kata, mudah-mudahan bisa dijadikan pelajaran. Ada beberapa ulama yang menafsirkan bahwa televisi, HP adalah pengaruh Dajjal ataupun fitnah Dajjal yang terbesar yang kita alami sekarang ini, namun sebagian banyak orang Islam tidak menyadarinya. Bukan tidak boleh main HP, bukan tidak boleh menonton, tapi menontonlah yang ada kaitannya dalam agama. Main HP lah dan gunakanlah HP yang bisa bermanfaat, yang bisa bernilai pahala. Tapi sekarang kita saksikan banyak orang-orang yang menggunakan daripada tontonan televisi yang sudah lari dari syariat agama Islam, apalagi HP sudah banyak yang menggunakan HP yang bertentangan dengan syariat agama Islam. Orang-orang yang membenci Islam terus-menerus merancang sesuatu yang bisa merusak akhlak orang Islam, terus-menerus dipikirkan sehingga orang-orang Islam bisa jauh dari agama Islam yang sesungguhnya. Bisa rusak akhlaknya, bisa meninggalkan yang namanya ibadah-ibadah, ibadah sholat dan ibadah-ibadah lainnya. Maka terus-menerus dirancang sehingga kita saksikan sekarang banyak orang-orang yang tidak mempedulikan lagi yaitu ibadah-ibadah seperti ibadah sholat dan lain-lain sebagainya karena sudah dipengaruhi oleh kecanggihan dunia atau daripada teknologi sehingga banyak orang-orang Islam tidak menyadarinya. Dan orang-orang yang membenci Islam berpikir bagaimana caranya agar orang Islam bisa dirusak, maka dilibatkanlah kaum wanita. Setelah terlibatnya kaum wanita dalam membuat berbagai macam perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan syariat agama Islam, namun orang Islam tidak menyadarinya. Itulah yang dirancang, yang dipikirkan oleh orang-orang yang membenci Islam. Dipikirkanlah bagaimana caranya kaum wanita bisa berpakaian, tapi tidak yang seharusnya yang dilakukan oleh orang Islam. Bagaimana caranya agar orang-orang Islam berpakaian, tapi lari dari rel agama Islam. Kita sudah saksikan sekarang disiarkan di iklan televisi bahwa berpakaian pakai pakaian yang lari dari rel agama Islam, lari dari syariat agama Islam, pakaian pendek, dalam istilah orang Makassar, baju takiki. Dan kita sudah melihat sekarang banyaknya kaum wanita memakai pakaian yang seperti itu, bahkan bisa pakai anak kecil kelihatan pusat. Pakailah daripada rok-rok yang pendek, kelihatan paha, kelihatan dada,
kelihatan pusat. Ini sebenarnya adalah rancangan-rancangan orang-orang yang membenci Islam untuk merusak akhlak kaum wanita, namun sebagian banyak kaum wanita tidak menyadarinya. Terus-menerus dibuat daripada iklan-iklan seperti itu, tidak puas melalui layar televisi, adanya lagi HP, disitulah sumber daripada kehancuran kaum wanita, karena ada lagi diistilahkan buat konten bisa menghasilkan uang ketika banyak pengikut. Maka disinilah ketika adanya namanya sosial media, ada yang namanya yang diistilahkan konten. Dalam awalnya istilah konten, akhirnya apa yang terjadi, banyak kaum wanita yang sudah hilang rasa malunya karena dipengaruhi oleh teknologi kecanggihan dunia, namun tidak disadari, dan itu adalah pengaruh Dajjal, namun kita tidak menyadarinya. Sehingga adanya yang namanya HP, disitulah menonton iklan-iklan yang diiklankan di HP, bahwa ada lagi model baru, baju ini seperti ini begini, baju ini, diistilahkan dengan bahasa-bahasa halus bahwa ini lagi yang viral, kita harus memakai barang yang viral. Orang tua bisa dibohongi, ini pakaian harus dipakai karena ini lagi pakaian yang viral. Kita harus lagi memakai pakaian-pakaian yang viral. Orang tua, orang awam juga tidak memahami agama, ya silakan nak kalau itu lagi yang viral. Karena orang tua juga kurang memahami agama, ya dibiarkan saja anaknya seperti itu. Akhirnya apalah yang terjadi? Kehancuran daripada akhlak-akhlak kaum wanita, namun tidak disadari. Dan kita sudah saksikan setelah ini berjalan sudah beberapa tahun ini yang namanya teknologi yang namanya HP yang bisa bermain sosial media dan berbagai macam aplikasi, begitu banyaknya daripada pemerkosaan, pembunuhan. Karena akibat apa? Yaitu ketika kaum laki-laki menonton daripada video-video wanita yang telanjang di depan kamera, terpancing daripada syahwatnya. Ketika dia berjalan-jalan, kemudian melihat daripada wanita yang memakai pakaian seksi, sudah tidak bisa dibendung hawa nafsunya, akhirnya diperkosalah wanita tersebut, kemudian setelah diperkosa dibunuh dan lain sebagainya. Ini pengaruh apa? Karena pengaruh-pengaruh orang-orang yang membenci Islam, namun pengaruh-pengaruh orang-orang yang membenci Islam diserang kita dengan cara-cara yang halus, namun sebagian banyak orang-orang Islam tidak menyadarinya. Sehingga apa yang terjadi, kalau bukan sekarang kita mengambil tindakan untuk kembali di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan lagi? Jangan sampai ajal lebih dulu menjemput kita sedangkan kita belum bertobat. Sebelum ajal menjemput kita, marilah kita bersama-sama segera bertobat agar kita bisa menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk saudariku yang saya cintai, yang saya sayangi, berpakaianlah sesuai yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita tertipu daya dengan iklan-iklan yang ada di HP maupun di televisi, karena itu adalah pengaruh-pengaruh Dajjal, fitnah Dajjal. Kita lawan sehingga kita bisa tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.